Pucet, aduh. Kena gigi. Tacap, Neng dan tacap Neng. Ada brand. Oh iya. Halo semuanya. Akhirnya ya podcast remaja kembali. Setelah 1,5 tahun kita agak menghilang. Dan kita rebranding sebagai Kubis Kupas Habis. Nah, sebelum membahas apa sih yang kita kupas dalam podcast ini, mari kita perkenalan diri dulu. Hai, perkenalkan gue Deva. Halo, nama gue Yunika. Dan perkenalkan, nama gue Anika. Pada podcast kali ini kita akan menjadi host kalian. Dan untuk episode pertama Kubis. Sebelum itu kita akan membahas apa sih yang kita kupas dalam podcast ini sebenarnya. Tuh, jadi berbeda dari Tanya Pendeta atau season sebelumnya, versi sebelumnya, pada podcast Kubis ini kita lebih ke menggali lebih dalam topik ibadah yang baru saja kita ikuti, karena ini jam berapa? Jam 12 lebih dikit, dan baru saja ibadah remaja. Kita akan ngomongin topik ibadah ini dan relevansinya di kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Betul. Dan mungkin di saat masih fresh di pikiran kita, dan jika ada remaja yang masih perlu pencerahan dikit, itulah tujuan dari podcast kita kami. gali lebih dalam dengan bahasa yang mungkin lebih nyantai ya, lebih ngobrol gitu. Sebelum bercakap lebih lanjut, mungkin kita buka dalam doa dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mempersatukan kami melalui podcast ini, dan Tuhan berkatilah kami host untuk podcast ini agar kami dapat bercakap dan juga ngobrol dengan baik, agar remaja juga dapat mengerti firman-Mu dan juga rencana-Mu bagi hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Nah, mungkin kalau bahas khotbah, menurut gue tuh setelah nonton ada dokumenter tentang kehidupan Musa di Netflix, kemarin gue bener-bener nonton terus selesai dalam sehari. Binge watching. Iya, binge watching 3 episode doang sih, tapi gue ngelihat bahwa Tuhan tuh benar-benar bicara kepada Musa secara langsung, dan Musanya itu peka dan dia juga aware bahwa Tuhan memiliki rencana yang hebat untuk hidup dia. Dan mungkin di masa kini kita sebagai remaja belum sadar bahwa Tuhan berbicara lewat banyak sekali cara di sekitar kita, dan salah satunya khotbah kan. Kan bisa aja kalian pernah gak sih kayak masuk ruang ibadah terus lagi rasanya kurang enak, terus apa yang disebutkan oleh pendeta atau ayat yang dibaca tuh kayak sesuai banget gak sih? Sesuai, relate ya. Benar. Gitu. Nah, hari ini kita tadi bahas apa? Nah, kalau hari ini kalian ada yang ingat gak bahas apa? Kita tuh bahas kalau nggak salah tentang kehadiran Tuhan di keraguan-keraguan kita, kayak misalnya keraguan dalam pergaulan, studi, mungkin juga ada masalah-masalah lain. Tuh, nah tadi kebetulan gue nyatet juga ayatnya diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Itu ceritanya kurang lebih soal bagaimana Yesus bangkit dan menampakkan dirinya ke banyak orang. Jadi kata kuncinya utamanya adalah soal keraguan dengan tema The Counselor. Ini tuh bagaimana keraguan menjadi langkah awal kita menuju memahami lebih banyak tentang apa yang kita raguin. Nah, ada 2 tipe orang, di mana ada orang yang kalau ragu tuh gerak untuk mencapai lebih supaya mereka tuh ngerti dan mendapatkan pencerahan. Tapi ada juga orang yang kayak diam-diam aja, skeptis dan malah takut dan akhirnya malah lost gitu. Nah, Pendeta Vera tadi ngebahas bagaimana dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen pasti kita pernah ragu dalam keyakinan iman kita. Kayak benar gak sih Yesus ada, benar gak sih Tuhan tuh ada, benar gak bangkit, sejarah Kristen segala macam, itu kita ragu. Dan hal tersebut sangat normal bagi kita orang beriman, karena kita tuh pasti memiliki fase dimana kita mau tahu lebih mengenai apa yang kita imani ini. Dan pesannya adalah bahwa action Tuhan itu di luar nalar. Pesan-pesan dia tuh mungkin akan tersampai ke kita berbagai cara yang
we will never ever think about it gitu. Dan ia akan terus menampakkan dirinya bagi mereka yang ragu, dan Tuhan akan terus mendampingi kita sebagai murid-muridnya gitu. Tapi kalau dengar khotbah tadi, gue jadi keinget sama podcast Tanya Pendeta, karena itu sebenarnya perkumpulan pembahasan Bentuk keraguan. Iya, untuk keraguan kita sebagai remaja yang memang penasaran tentang Masih labil, masih banyak iya, bingung gitu kan. Dan butuh sumbernya juga ya untuk memastikan. Iya. Jadi dulu narasumbernya dari pendeta gitu. Nah, kalau menurut kalian nih, relevansi ibadah tadi ke kehidupan kalian tuh gimana? Menurut gue sih relate banget sih, apalagi untuk remaja-remaja kayak kita yang masih belum bisa langsung fix gitu ngambil keputusan. Dulu tuh gue juga pernah lagi di musim-musim banyak banget masalah, lagi banyak banget yang dipikirin. Mungkin mulai dari masalah-masalah pergaulan, terus studi juga, dari pokoknya banyak banget masalah-masalah. Dan pikiran itu tuh nggak hilang dalam satu malam aja, nggak langsung kayak hilang dari pikiran gue. Tapi juga lama banget ada di pikiran gue dan selalu gue pikirin. Tapi pada akhirnya gue juga cerita sih ke teman-teman gue, dan salah satu teman gue juga kasih tahu kalau sebenarnya lu tuh bisa dulu tuh gue juga dekat banget sama Tuhan sebenarnya, tapi setelah ada masalah-masalah itu gue jadi kayak ragu-ragu, jadi renggang juga sama Tuhan, dan gue malah sibuk pikirin masalah itu daripada gue mendekatkan diri ke Tuhan. Secara jawabannya itu ada di Tuhan. Nah, gue cerita ke teman gue soal itu, dan teman gue bilang kayak, lu balik aja, lu mulai lagi sama Tuhan, lu mulai lagi hubungan sama Tuhan, dan Tuhan tuh bakal, He will accept you if you want to accept Him. Dan gue langsung kaget banget sama itu. Gue juga mulai kayak, oh ya, apa gue mulai lagi ya pelayanan sama Tuhan, tapi gue harus mulai dari mana? Dan teman gue juga kayak, mungkin lu bisa mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, mungkin lu bisa daftar dulu jadi usher misalnya, jadi pemusik di sana. Dan gue juga ikutin saran teman gue, dan ya gue sekarang juga pelayanan jadi usher, terus gue juga jadi pengurus korem juga. Dan di pengalaman-pengalaman itu gue senang banget bisa jadi bagian dari korem, karena kayak ini pengalaman yang belum pernah gue lakuin sebelum-sebelumnya. Dan di situ tuh gue kayak mulai sadar kalau Tuhan tuh sebenarnya nggak langsung muncul dan kayak langsung ngasih jalan untuk kita, dan dia ada prosesnya juga, dan dia tuh Tuhan tuh hadir dalam bentuk bukan sebagai Roh Kudus, tapi sebagai teman-teman dan mungkin keluarga-keluarga di sekitar kita gitu. Jadi nggak langsung kasih jalan kita, tapi kita juga harus yang cari jalan, tapi Tuhan tetap ngebantu kita gitu. Kalau menurut kalian gimana? Dengar cerita lu sih, jujur gue pengen nanya satu. Dari cerita lu ini, keraguan-keraguan lu yang sebelumnya tuh terjawab nggak menurut lo? Terjawab banget, karena dulu tuh gue ragunya tuh kayak gue bakal betah lagi nggak ya kalau dekat lagi sama Tuhan, kayak Tuhan tuh bakal accept gue lagi nggak ya kalau dulu tuh gue udah mulai ngejauh dari Tuhan. Terus akhirnya gue coba-coba, dan ternyata ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang baru gue lakuin sekarang setelah gue akhirnya coba untuk ngedekatin diri ke Tuhan lagi. Jadi kayak dapat pencerahan gitu. Iya. Dan kalau gue denger cerita lu, gue jadi keinget sama gue waktu itu lagi scrolling di Instagram Reels, terus kayak nemu video and it said Jesus died on the cross bukan untuk kamu yang sempurna, kamu yang terus berusaha, kamu yang setiap hari bekerja keras, nggak kenal lelah, tapi Jesus died on the cross for you yang telat gereja, you yang masih punya banyak iya kerapuhan dan sering merasa not enough. Itu that's what Jesus died on the cross for us. Yeah. Kalau misalnya lu nonton Reels itu, lu kayak ada personal experience gitu nggak soal mungkin ya kayak relate gitu nggak sama Reelsnya? Iya sih, bukan cuma sama Reelsnya tapi sama tema ibadahnya. Gue tuh mungkin it's not that long ago, kayak awal tahun ini atau akhir tahun lalu, I was really curious tentang penciptaan. Jadi gue
waktu itu lagi di luar kota, terus gue beli buku tentang The Big Bang, dan itu kayak, cause everything yang scientific is justifikasinya selalu ada dan buktinya selalu ada. Iya, jadi gue jadi mikir, apakah Tuhan memang ada? Benar gitu. ada. Iya. Terus kalau tiba-tiba nggak ada, gimana? Like, what have I devoted my life to all this time? Jadi gue selalu bertanya, dan gue kan lagi katekisasi. Iya. Jadi setiap kali datang katek itu pokoknya bawaannya penasaran, tapi Pengen not tahu. exactly in a good way, kayak lebih ke skeptis dan juga Mempertanyakan gitu. mempertanyakan. Jadi walaupun gue in that commitment untuk setiap minggu datang katek, dan eventually bulan Juni akan CD, gue kayak am I Beneran gak? beneran siap untuk komitmen ini, karena masih bertanya. Tapi yang hal yang gue pelajari adalah dalam iman kita, throughout our life, kita akan have these moments where we question, tapi mau gimana pun Tuhan akan selalu menunjukkan dan jalannya. menampakkan dirinya gitu. Benar-benar. There's just always a way gitu. Gue denger cerita Anika, ingat banget sama zaman dulu. Gue tuh pernah punya masa-masa yang sangat-sangat parah, dimana gue tuh bener-bener ngecap diri gue entah agnostik entah ateis, jujur aja. Karena justru pada saat gue lagi aktif-aktifnya di remaja. Jadi mungkin itu zaman-zaman COVID ya. Jadi ya biasalah orang COVID kan bosan. Orang COVID tuh kayak pikirannya kemana-mana gitu kan. Karena bosan semuanya dipikirin. Gue tuh merasa bahwa segala hal di dunia ini tuh pasti ada penjelasan ilmiahnya, pasti ada penjelasan secara rasionalnya gitu. Dan ada saat dimana gue merasa orang-orang Kristen tuh mengimani agamanya dengan gak masuk akal. Kayak hal-hal yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan pikiran manusia, mereka hubung-hubungin dengan kayak, oh ini petanda Tuhan, ini petanda ini. Aku tuh gak ngerti dulu. It's a sign. Iya, itu tuh masih ada. Dan itu tuh, it went for a pretty long time, kayak 1 tahun lebih aku kayak gitu. Dan karena aku orang yang, tau gak sih apa jenis-jenis cara orang mengimani Tuhan tuh kayak ada yang intelektual, ada yang nature. Aku tuh yang tipe intelektual, dimana tuh aku harus kayak banyak baca teori-teori gitu. Dan aku tuh banyak mempertanyakan hal kayak, kalau Tuhan kayak gini, kenapa kayak gini. Sebenarnya aku tanyain, dan itulah kenapa dulu aku berisik ditanya pendeta. Kayak aku tuh banyak pertanyaan. Dan itu juga salah satu alasan kenapa gue ikut katekisasi. Jujur aja alasan gue katekisasi waktu itu tuh bukan karena pengen CD, tapi justru malah pengen belajar. Karena there are too many questions in my head. Pengen yang pertanyaan lu dijawab gitu. Gue butuh pertanyaan itu terjawab. Tapi ternyata di saat-saat gue tidak beriman itu, dan gue inisiatif katekisasi untuk mencari jawaban, disitulah gue benar-benar menemukan jawaban dan menemukan cara otentik gue sendiri untuk mengimani Kristen. Dan akhirnya surprisingly gue CD, dimana pada saat CD itu semua orang kaget kayak, seorang ini kan bisa CD, karena orang-orang tuh pada taunya gue gak percaya gitu. Tapi akhirnya gue percaya, dan gue sadar bahwa Kristen itu tuh gak sesempit itu kok. Mengimani Tuhan Yesus tuh gak sesempit itu. Kayak gue bisa melakukannya dengan interpretasi gue, selama gue juga sering ngobrol sama pendeta. Pas gue tanya-tanya, kalau gue interpretasi kayak gitu oke gak sih, kayak ini masih Kristen gak sih atau sesat gitu. Dan mereka bilang kayak, enggak kok, itu interpretasi otentik kamu sendiri. Dan disitulah gue baru menemukan bahwa mungkin cara gue mengimani agama gue tidak usual ya, tidak yang orang pada umumnya lakukan, tapi it's still faith, itu tetap iman yang valid. Dan disitulah gue menemukan jawaban dari semua keraguan gue tentang Tuhan gitu. It was a long way. Sekarang udah enggak. Puji Tuhan. Tapi kayak sebenarnya Tuhan selalu hadir itu nggak yang kayak tiba-tiba lu lagi di kamar gitu tiba-tiba api. Atau kayak tiba-tiba ada, I don't know lah, tiba-tiba dapat petanda tiba-tiba gitu. di Indonesia salju gitu kan. Gak mungkin. Iya, like perlahan-lahan. Iya, dan juga malah sebagai orang yang penasaran,
berkat yang Tuhan berikan atau cara Tuhan berbicara itu adalah lewat ya pendeta yang lu tanya atau lewat orang-orang di sekitar lu yang menanggapi your curiosity. Itu sendiri merupakan berkat Tuhan. Justru lewat keraguan yang kita semua telah lewati, pada saat kita terus bertahan dan terus mencari tahu, pada akhir perjalanannya kita akan lebih dikuatkan lagi dibandingkan sebelum kita ragu, menurut gue. Dan Tuhan juga nggak akan ninggalin kita di tengah-tengah keraguan kita, nggak akan ngebiarin kita untuk mandiri cari jalan sendiri, tapi Tuhan pasti bakal kirimin kita bantuan, tapi lewat teman-teman di sekitar kita, lewat orang-orang di sekitar kita juga. Karena dulu tuh gue zaman-zamannya gue aktif-aktif banget remaja, itu tuh zaman gue lagi mencari jawaban gitu kan, makanya gue mencari jawabannya di lingkungan gereja, dan akhirnya gue baru menyadari jawabannya pada saat baru masuk SMA kayaknya. Gue tuh menyadari, oke, gue nggak percaya Tuhan, tapi kenapa I feel very comfortable di lingkungan gereja. Kayak menurut gue itu suatu pesan Tuhan di mana, oke, lu nggak percaya sama gue, tapi nyatanya lu menikmati karya gue, lu senang berada di komunitas yang disatukan karena ketuhanan itu sendiri. I think that's a sign, dan itu yang membuat gue kembali beriman. And also like nyatanya adalah kalau kita berpikir bahwa Tuhan gak ada atau Tuhan lari dari kita, sebenarnya kita yang lari dari Tuhan. Atau kita nggak nyadar atau kita nggak sadar, dan Tuhan selalu ada untuk accept us back. Kayak mau nggak sempurna apapun, mau serapuh atau mau broken apapun, He's always there to accept us dan untuk memberi kita kekuatan yang bukan cuman dari positive experiences, tapi dari justru the downhills. Dan juga kalau kita merasa nggak puas, itu sebenarnya Tuhan belum selesai bekerja. Sabar aja. Sabar aja. Asal kita percaya dan kita mau aja sih untuk accept Tuhan kembali ke hidup kita. Benar. Betul. Nah, dari berbagai personal experience yang kita udah sharing nih, atau mungkin dari khotbah tadi juga, kalau dari kalian berdua dapat apa sih, atau mungkin kalian ada pesan berdasarkan experience kalian kepada teman-teman yang nonton? Deva? Mungkin ya pokoknya Tuhan tuh selalu hadir, tapi bukan dalam bentuk Roh Kudus, bukan dalam bentuk apapun, tapi Tuhan tuh hadir di sekitar kita, selalu hadir di sekitar kita, tapi hadirnya tuh dalam sebagai orang-orang di sekitar kita. Tuhan tuh pasti akan selalu kasih bantuan untuk kita cari jalan yang tepat. Betul. Tapi nggak langsung instan, ada prosesnya juga, dan itu juga lewat orang-orang di sekitar kita. Kalau menurut kamu, Nick? Kalau menurut aku mungkin rencana Tuhan, balik kepada rencana Tuhan untuk hidup kita dan untuk diri kita, it's much bigger than we think it is. Kayak yang kita rencanain buat diri kita itu cuman kayak sedikit dari semua rencananya. God's plan gitu. Walaupun lu bakal belok dari your original kayak path, itu adalah cara Tuhan untuk get you to the right way. An even greater path. Dan kadang-kadang kita perlu berterima kasih kepada Tuhan bahwa things don't work out the way that we wanted to, karena itulah cara Tuhan sekali lagi untuk ya show us that He's there, and also show us that we're meant for lebih like greater. Benar banget. Nah, kalau dari gue sih tadi selama khotbah, isi pikiran gue tuh cuma kayak, iya bener banget, setuju banget, kayak for real. Karena kayak udah ngalamin gitu kan, jadi kayak isinya relate doang. Dan pesan gue adalah yang namanya ragu dengan iman sendiri, atau mungkin bahkan sampai state gue waktu itu yang sampai gak percaya, itu totally normal. Itu benar-benar normal banget. There's nothing wrong kalau kalian merasa kayak gitu. Dan gak ada yang tahu perjalanan kalian tuh sampai kapan. Kalau untuk gue sendiri mungkin kayak 1-2 tahun, tapi beda-beda tiap orang. Dan pada akhirnya at least berdasarkan pengalaman gue sendiri, kalian akan menemukan
cara kalian sendiri untuk mengimani kepercayaan ini. Asal sabar aja sih. Iya, asal kalian tuh jangan malah kayak nggak mau terlibat sama sekali. Kayak kalau dulu kan gue masih berusaha mencari-cari, menggali-gali kayak gue bener nggak sih nggak percaya, kayak apa sih jawabannya, dan akhirnya nemu. Jadi intinya bagi kalian yang masih ragu itu tuh jangan skeptis dulu, tetap berusaha mencari aja. Dan menurut gue di saat kalian ragu dan tetap berusaha untuk menggali-gali jawabannya, lama-lama pasti akan ketemu. Mungkin waktunya berbeda untuk setiap orang, mungkin gak setahun kayak gue atau 2 tahun, mungkin bisa bertahun-tahun lama juga. Tapi if you hold on, menurut gue pasti akan ketemulah sign dari Tuhannya tuh di mana di hidup kalian yang mungkin kalian belum sadari selama ini gitu. Ya, lagi dan lagi hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi walaupun we don't see it yet, itu pasti cara Tuhan bekerja dan juga cara Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita memang memiliki purpose, a great purpose in this life. Iya, benar banget. Ya pasti Tuhan juga akan ngejawab, cuman gak langsung dan gak instan, tapi pasti ada proses-prosesnya juga. Seperti itu. Sabar Oke. aja. Sabar. Mari kita tutup dengan doa. Anika boleh minta tolong doa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai podcast kami episode pertama ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan berkatilah agar percakapan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin sedang menghadapi keraguan juga ya Tuhan. Tuhan bekerjalah dalam hidup mereka dan juga terus berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, percaya dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekian episode podcast Kubis pertama ini. Terima kasih buat kalian menonton, Semoga percakapan rohani ini dapat memberikan insight betul. lebih bagi kalian. Dan juga stay tune untuk episode Kubis berikutnya yang akan tayang di bulan Mei. Jadi, see you guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Nah, mungkin untuk menutup episode kali ini, kita akan berdoa kembali. Anika boleh pimpin doa? Anika boleh pimpin doa.